Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat ketemu lagi dengan Dinar Siagian. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarik 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan kepada orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor ke Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat, untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Bala, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkat dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sebab sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Feres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema, yaitu lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang bisa dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, kita renungkan, maka kita bisa melihat bahwa tema ini sungguh luar biasa, yaitu lakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang bisa dilakukan. Kadangkala kita mengerjakan apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau Tuhan tidak kehendaki, jangan kerjakan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, jangan lakukan atau jangan kerjakan. Walaupun kamu mampu mengerjakan pekerjaan itu, jangan lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Uza. Seperti yang dilakukan oleh Uza di ayat 9. Nah, kalau kita melihat, kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uza
tidak salah. Tetapi Tuhan tidak mau Uza memegang tabut itu karena Uza itu bukan seorang imam, bukan juga seorang Lewi. Jadi tabut itu hanya bisa dipegang oleh seorang imam atau seorang Lewi. Nah, saudara-saudara, kita lihat dalam firman Tuhan ini bahwa Uza sampai mati karena Tuhan tidak menghendaki Uza menyentuh tabut perjanjian Allah itu. Sebenarnya Uza mau berbuat baik dan dia ingin menyelamatkan tabut perjanjian itu agar tidak terjatuh seperti lembu-lembu yang tergelincir itu. Jadi saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki untuk kita kerjakan, jangan kita kerjakan walaupun kita menganggap bahwa kita mampu mengerjakan pekerjaan itu. Lihatlah apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang baik itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Contohnya Uza. Uza tidak berhak untuk memegang tabut itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak Tuhan kehendaki, tidak Tuhan izinkan untuk mengerjakan sesuatu, jangan kerjakan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Mungkin kita tidak mati seperti Uza, tetapi mungkin kita akan kecewa jika kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar mengerti kehendak Tuhan, ayat 13 dan 14. Sebelum melangkah, mari bertanya dulu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan hendaki, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan. Kita tanya Tuhan di dalam doa kita, agar nanti kita tidak kecewa. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, agar kita bisa melihat kehendak Tuhan. Apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan selalu mendatangkan kebaikan dan selalu mendatangkan berkat yang sungguh luar biasa, berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita jika kita mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat di ayat 14, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati kehidupan keluarganya, dan semua yang dipunyainya Tuhan berkati. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan menghendaki apa yang kita kerjakan dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita kerjakan dengan berlimpah-limpah oleh karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar hidup kita terus dalam pimpinan Tuhan dan terus dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus